A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Abang Ibnu yang dirahmati Allah, udah nonton kan episode saya bersama Bang Ilham di Keluarga Bebas Riba Indonesia. Dan alhamdulillah, insyaallah sekarang kita akan bercerita tentang di balik kisah dari YouTube antum. Laskar Tujuh Langit. Laskar Tujuh Langit. 328.000 nih. Kawan-kawan ya, nih wajib like, subscribe, share kisah tentang para mualaf. Siap ya Bang Ilham ya? Siap. Nah, di sini kita cerita-cerita yang nggak pernah diceritakan di luar. Oh. Nah, Mantap. boleh nih Bang Ilham. Kapan Laskar Tujuh Langit bermula? Laskar Tujuh Langit ini ketika saya buat, ketika saya menutup perusahaan saya. Saya tutup karena saya nggak mau bersubuhat, karena perusahaan saya itu kan kuenya itu di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta besar gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kerjaan atau proyek tersebut kita melakukan hal-hal yang tadi saya ceritakan di konten sebelumnya. Nah, jadi saya tutup. Jadi saat itu saya bertemu dengan teman saya, seorang YouTuber. Nah, teman saya ini teman saya SMA dan teman saya kuliah. Oke. Nah, jadi teman saya, nggak perlu sebutkan namanya. Dia teman saya ini yang mendapat pertama kali golden player ya. Golden play button. Golden player button ya. Dia yang pertama kali di Kalimantan Barat. Jadi anaknya ini ya pada waktu SMA-nya kurang begitu terkenal dan suka ini juga diremehkan oleh teman-teman ya pada saat itu. Tapi saya nggak termasuk, saya termasuknya baiklah, akrab sama dia, tidak termasuk orang yang suka membulinya gitu ya. Dan kuliah pun sama juga, dia juga ya diremehkan gitu ya. Di tempat kerjanya pun sama juga dia. Jadi ketika ketemu, dengar dia ini YouTuber gitu kan, karena dapat informasi si A ini sekian viewer nih. Dulu saya nggak ngerti apa itu subscriber, apa itu viewer gitu kan. Ketika ketemu, ngobrol, diskusi, berapa penghasilan dari YouTube? Penghasilan saya dari YouTube ada 400 juta satu bulan. Masya Allah. 400 juta satu bulan dia bilang kan. Terus saya kepo. Apa sih namanya channelnya? Saya cari channelnya, nama channel dia tuh. Dan isinya tuh lumayan saya kaget. Isinya cuman anak-anak dia main mandi bola. Oke. Sama main odong-odong. Itu aja. Tapi ditonton ratusan juta orang seluruh dunia. Jadi anak-anak main odong-odong, main mandi bola itu kan, mungkin saya nggak tahu apa tuh. Orang Kalbar. Wah, Bisa saya ketemu artinya. Satu bulan 400 juta dan minimal satu bulan itu 40 juta. Nah, jadi saya berpikir dulu dia kan diremehkan sama teman-teman. Kok dia bisa? Kenapa saya nggak bisa? Akhirnya mencobalah mempelajari YouTube. Nah, karena basicnya kita ini entrepreneur kan diajarin tuh, kalau mau buat sesuatu buatlah yang berbeda. Ya, apa uniknya, apa differentnya gitu. Jadi saya pelajari konten YouTube yang digemari sama orang-orang. Nah, karena saya saat itu juga niatnya pengen hijrah juga, jadi lebih ke agama. Tapi konten agama yang seperti apa nih yang kita buat? Terus saya berpikir, saya nih kemarin masa proses hijrahnya sering nonton konten-konten mualaf. Oke. Gitu ya. Salah satu yang membuat saya termotivasi untuk belajar agama kembali dari konten-konten mualaf. Saya coba buat konten mualaf, tapi yang uniknya apa nih? Saya cari lagi konten mualaf yang unik yang tidak dimiliki oleh channel-channel lain. Jadi saya lihat, kalau di rata-rata kok konten-konten besar yang kisah-kisah mualaf kan ada di Jakarta ya. Dan narasumbernya ya orang-orang yang di sekitarnya gitu kan.
Oh, ini saya coba buat uniknya mualaf yang berada di kampung. Karena uniknya kan suku asli Kalimantan kan suku etnis dari itu ya, dari suku Dayak. Saya coba tuh gali mualaf dari suku tersebut. Nah, ternyata kisah mereka lebih seru, lebih unik, lebih seru ketika mereka mendapat hidayah. Itu yang saya gali. Nah, ketika saya gali ini kan saya nggak bisa tampil di depan kamera. Kalau ngomong itu kadang-kadang gugup gitu ya. Saya mempelajari channel-channel besar seperti Najwa Shihab. Saya pelajari ininya, buka-buka artikel bagaimana menjadi seorang host gitu. Dapat ilmu 7W 2H. 7W 2H. Nah, kalau kebiasaan kan 5W 1H. Ini ada 7W 2H. Nah, kalau yang 2 tambahan W-nya itu kan wow dan what's next. Wow dan what's next. Nah, wow ini unik. Apa sih uniknya dari narasumber tersebut? Dan what next? Apa selanjutnya? Apa yang kita harapkan dari mualaf tersebut dan apa yang kita harapkan dari penonton yang telah menonton? Itu saya buat pertanyaan, saya jawab sendiri. Itulah bekal saya bertanya kepada narasumber. Saya gali-gali gitu. Nah, hanya kan satunya how ya. How. Yang kedua hope, harapan. Hope. Harapan narasumber apa? Harapan kita sebagai pembuatnya apa? Saya tulis sendiri, saya jawab sendiri gitu kan. Itulah bahan saya untuk bertanya. Gitu Bang. Wah, dapat ilmu baru deh Bang saya Bang. Alhamdulillah. 7W. Why, who, what, when, where, tambah lagi 2. Wow, What dan next? juga what's next. Hanya how dan Hope, harapan. hope. Apa harapannya? Masya Allah. Sekarang sudah berapa banyak kontennya Bang? Mungkin udah sekitar ratusan konten kali Bang. Ratusan konten. Ratusan konten. Masya Allah. Apa kisah yang paling menarik dan membekas di diri Abang? Ada, saya kena adat. Kena adat karena gara-gara judul. Gara-gara judul. Jadi kan kalau di dunia YouTube ya, YouTubernya, kita bagaimana bisa membuat video kita menarik. Tapi kan bagaimana bersaing dengan jutaan video per hari yang diupload agar penonton mengklik video kita. Nah, jadi buat judul yang apa, clickbait ya, yang agak unik gitu. Nah, ini agak unik begini teman-teman. Jadi saya mempelajari karakter penonton Indonesia. Penonton Indonesia itu ada urban, ada rural. Nah, urban itu tinggal di kota, rural itu tinggal di kampung. Jadi contoh gini, misalnya ada film yang legenda nih, film apa, Warkop Dono Kasino Indro ya. Saya pernah menonton film tersebut di satu kantor bersama teman-teman saya. Jadi ketika ada adegan tukang becak nyangkut di atas pohon, tukang becak kecebur di kali, ada satu orang tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata tinggal di daerah, mohon maaf, rural, gitu ya. Sedangkan kita yang bisa di kota ini ya senyum-senyum aja gitu, karena ya adegan konyol tersebut ya biasa-biasa aja, tapi bagi dia itu terpingkal-pingkal, lucu banget gitu. Kayaknya nggak pernah lihat sesuatu yang hal seperti itu. Artinya begini rupa cara mempengaruhi orang, mohon maaf, yang mungkin ya yang bukan tinggal di daerah perkotaan ya. Ya saya terapkan di situ juga. Nah, jadi uniknya ketika judul gini, saat itu judulnya ada kata-kata diserbu ya. Kalau bahasa marketing diserbu itu paham. Misalnya Sabtu serbu, misalnya hari Sabtu itu ada diskon yang menarik, kan? Sabtu serbu bla bla bla, sesuai dengan program marketing gitu kan. Nah, tapi ketika kata serbu ini dipakai dan dibaca sama orang, mohon maaf, orang yang di desa mungkin ya, atau yang di kampung, wah, ini judulnya agak sedikit ini nih, kampung kita kok diserbu ini kan. Nah, padahal kata serbu itu kan kita datang beramai-ramai dengan semangat, ada sesuatu yang kita lakukan, kebaikan yang dilakukan, akhirnya digunakan pilihan kata serbu tersebut. Nah, akhirnya mereka komplain kan, kami tidak terima kampung kami diserbu, kata. Padahal kata serbu ini tidak bermakna tidak bermakna negatif gitu ya. Nah, tapi pada karakter masyarakat tertentu itu bisa jadi negatif. Nah, itu uniknya Bang. Masya Allah, membekas banget Bang.
Membekas, jadi lumayan juga di dai setempat yang rumahnya diadakan kegiatan tersebut kena adat. Kena adat dan mereka mencari apa, sehingga saya pun juga mungkin juga agak susah masuk kembali ke kampung tersebut dan karena hal yang seperti itu. Insyaallah luar biasa, namanya perjuangan ya Bang. Biasa kita ketemu hal-hal yang seperti ini. Buat YouTuber pemula nih Bang, ada saran-saran nggak? Pertama, jangan menyerah, terus selalu membuat konten-konten positif, konten-konten kebaikan dan yang original. Original. Jangan yang re-upload ya, karena ada suatu kepuasan tersendiri jika konten yang kita buat itu bisa membuat orang berubah dari karya-karya kita menjadi tidak baik menjadi baik. Gitu kan. Itu yang memotivasi saya untuk membuat konten tersebut. Masya Allah. Baik, makasih Bang Ilham. Tuh kawan-kawan, di balik layar behind the screen dari Laskar Tujuh Langit. Semoga bisa diambil pelajaran, bisa diambil manfaatnya. Makasih banyak Bang Ilham. Sama-sama Bang Ilham. Atas ilmunya, semoga juga jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Biar kita terus rajin belajar, terus berkarya, terus berbuat untuk umat. Barakallahu fikum, yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.